Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian segenap jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib Musholla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Depam Cibarusah yang saya hormati rahimahullah wa rahimahullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah lah yang berhak, yang pantas, yang patut, yang seyogyanya dipuji oleh seluruh makhluknya. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh makhluk Allah, yakni Nabi Agung baginda kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau yang telah ikut berjuang bersama beliau diikhlas kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah bil ardi di muka bumi, liqamati dinillah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, juga kepada para tabi'in, tabi'at, kepada seluruh umatnya yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang istiqomah menghadiri pengajian rutin setiap malam Selasa di mushola yang kita cintai ini, oleh Allah kita semuanya dikumpulkan di padang mahsyar di bawah arsy Allah bersama para kekasihnya Allah, bersama orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan Allah, bersama hamba-hamba Allah yang salih, yaitu para nabi, para
محمد مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم manusia paling tampan Nabi kita Muhammad paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim manusia paling indah Nabi kita Muhammad paling indah paras wajahnya Nabi kita Muhammad maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim paling tinggi derajatnya Nabi kita Muhammad paling bagus akhlaknya ya Nabi kita Muhammad maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Ya
antaranya kemuliaan yang akan Allah berikan kepada siapapun yang istiqomah secara kontinu berkesinambungan, lalu duduk di majelis ilmu semata-mata karena Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, juga dengan niat mensyiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam di muka bumi lewat pengajian-pengajian yang diselenggarakan di musola ataupun di masjid ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Di antaranya kemuliaan yang akan Allah berikan kepada mereka adalah yastaghfiru kullu syai'in hatta kita di bahar. Seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, semuanya tanpa kecuali, baik makhluk jumud, bahkan ikan-ikan, seluruh ikan yang ada di lautan yang jumlahnya sangat amat banyak, sulit untuk dihitung, dari mulai ikan yang paling terkecil hingga ikan yang paling terbesar, semuanya makhluk Allah di langit, di bumi, semuanya yastaghfiru lahu, memohonkan ampun kepada Allah bagi siapapun yang duduk di pengajian sampai datangnya hari kiamat. Hatta kita nabi bahar, kata Nabi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan mereka semuanya yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun kepada Allah untuk hamba-hamba Allah yang sedang duduk di pengajian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap satu kalimat yang keluar dari mulutnya orang yang alim ketika ia menyampaikan ajaran agama Islam, ketika ia menyampaikan tausiah Islamiyah, mau'izatul hasanah, ketika ia menyampaikan dakwah Islamiyah, maka setiap satu kalimat yang keluar dari mulutnya, kata Nabi berdasarkan keterangan dalam hadis, itu akan menjadi sababiah Allah ciptakan satu malaikat, dan malaikat itu pun memohonkan ampun kepada seluruh yang ada di majelis ilmu. Itu kalau untuk satu kalimat Allah ciptakan satu malaikat. Kalau umpamanya kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya 100 kalimat, 1000 kalimat, 2000 kalimat, berarti saat itu pula Allah ciptakan 2000 malaikat. Mereka terus beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Untuk siapa? Untuk siapapun hamba-hamba Allah yang duduk di pengajian. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang akan Allah berikan kepada mereka. Masih banyak lagi. Bahkan Allah menjamin siapapun yang istiqomah duduk di majelis ilmu, dan harus kita yakini jaminan Allah tersebut, bahwa mereka oleh Allah akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat amat menyesal nanti di hari kiamat. Penyesalan itu datangnya nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Bagi siapa? Bagi siapapun yang malas duduk di pengajian, yang malas duduk di majelis ilmu, yang malas melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, yang malas berkumpul dengan para ulama, yang malas berkumpul dengan orang-orang alim, yang malas berkumpul dengan orang-orang soleh di majelis-majelis ilmu, mereka kelak di hari kiamat pasti akan menyesal. Kata Nabi dalam hadis, asadun nas asrata yaumal qiyamah, manusia akan sangat amat menyesal nanti di hari kiamat, yaitu rajulun amkanahu thalabul ilmi fid dunya falam yatuhu, seseorang yang ketika hidup di alam dunia sebenarnya ada kesempatan, banyak punya waktu luang senggang untuk duduk di ilmu seminggu sekali, akan tetapi mereka tidak mau juga duduk karena mengikuti hawa nafsunya, karena mengikuti perasaan malas dan bersumber dari setan, karena mengikuti bisikan-bisikan setan, maka mereka kelak akan menyesal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebab pahala mencari ilmu itu lebih afdal, lebih besar dari pahala ibadah sholat, dari pahala ibadah puasa, dari pahala ibadah haji, dari pahala jihad fisabilillah. Kalau dulu para sahabat, mereka sampai rela mengorbankan nyawanya. Nyawa yang mereka miliki cuma satunya nyawa yang mereka miliki. Mereka rela korbankan untuk syiar Islam, untuk agama Islam, untuk mempertahankan ajaran Islam. Mereka rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan harta bendanya. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat di
Karena siapa lagi yang akan mempertahankan syiar Islam, ajaran Islam kalau bukan umat Islam itu sendiri? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi taklim yang akan saya sampaikan, yang akan saya bahas pada malam ini ada dua materi, itu pun kalau waktunya kecandak atau keburu. Yang pertama mengenai disunahkannya Raf'ul Yadaini, disunahkannya mengangkatkan kedua telapak tangan di dalam sholat. Jadi tidak semua disunahkan mengangkatkan tangan pada setiap kali kita berdiri setelah kita menyelesaikan rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat apabila sholat dan kita lakukan bilang rakaatnya 4 rakaat. Tidak. Tapi di dalam sholat disunahkan yang mengangkatkan kedua telapak tangan itu sudah ditentukan oleh hukum agama. Hanya ada pada 4 tempat. Hanya ada pada 4 tempat. Ikut tetap di dalam papat piro-piro panggonan. Selain pada 4 tempat, kalau umpama apabila misalnya jikalau seandainya kita mengangkatkan kedua telapak tangan, maka itu hukumnya makruh. Apabila kita melakukan sesuatu yang makruh di dalam sholat yang kita kerjakan, itu artinya dapat mengurangi kesempurnaan pahala sholat yang kita kerjakan. Maka jauhilah perkara-perkara makruh di dalam sholat, jangan dikerjakan. Masih mending merokok mah makruh jadi luar sholat. Ada orang melakukan kemakruhan tapi dia nggak doyan rokok, ya katanya makruh, saya nggak doyan rokok, tapi justru dia melakukan perkara makruh di dalam sholat. Kalau merokok masih mending melakukan kemakruhannya di luar sholat, bukan sedang dalam ibadah. Ini sedang ibadah, sedang sholat masih juga berani melakukan kemakruhan, kan konyol. Hidup rokok. Pokoknya rokok jangan dilawan, nggak punya banyak dalil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca keterangannya di dalam kitab fikih. Yusanu den sunataken opo Raf'ul Yadaini mengangkat tangan loro. Bi arba'ati mawadi'a ikut tetap ing dalam papat piro-piro panggonan. Kalau bahasa Indonesianya begini, disunahkan mengangkat kedua telapak tangan pada 4 tempat gitu. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya, den sunataken mengangkat tangan loro ikut tetap ing dalam papat piro-piro panggonan. Kalau bahasa Sundanya disunahkeun ngangkat dua tangan dina 4 pirang-pirang tempat. Gitu. Mana yang 4 tempat tersebut? Yang pertama, inda takbiratil ihram. Ketika melakukan takbiratul ihram. Nah, kita disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan. Kesunahan mengangkatkan kedua telapak tangan itu seperti apa? Bagaimana? Apakah seperti posisi orang yang sedang mendorong mobil begini? Ini kan posisinya seperti orang mendorong mobil. Apakah begini? Yang sesuai dengan keterangan. Nah, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila engkau melakukan takbiratul ihram, maka angkatlah yadaika kedua tanganmu hadwat mankibaihi sejajar dengan kedua bahu. Ini bahunya. Nah, telapak tangan pangkalnya ini kan pangkal telapak tangan, ini ujung telapak tangan, ini pangkal jari, ini ujung jari. Ini pada ada bagian-bagiannya. Nah, yang dimaksud angkatlah
kedua tanganmu sejajar dengan kedua bahumu. Itu yang dimaksud, yang sejajar dengan kedua bahu. Ini pangkal telapak tangan. Sehingga ujung jempol dua-duanya pas bersejajaran dengan pentil daun telinga. Dan ujung jari yang empat kanan kiri itu bersejajaran dengan pucuk daun telinga. Nah, ini kesunahan bukan seperti orang dalam mobil. Allah. Bukan. Dia keterangan oleh Fathul Mu'in, makanya ngaji Fathul Mu'in. Ngaji jangan ngaji kitab Bab Google dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaji kitab-kitab salafiyah karena ulama terdahulu, ulama salaf yang hidup di 3 generasi awal permulaan Islam. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, itu ulama-ulama salaf. Jangan ngaji sama ulama-ulama yang paham Wahabi. Jangan itu sesat menyesatkan. Hati-hati paham Wahabi. Itu wali musuh saya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disunahkan mengangkat kedua tangan yang pertama pada waktu kita melakukan takbiratul ihram. Di mana takbiratul ihram ini status hukumnya dalam sholat adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Yang wajib dalam takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar-nya. Sementara mengangkat kedua tangannya itu status hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, seyogyanya dikerjakan karena itu akan dapat menyempurnakan takbiratul ihram yang kita lakukan. Ucapan Allahu Akbar-nya dalam takbiratul ihram wajib. Nah, supaya perkara wajib ini menjadi sempurna, maka perlu didukung dengan beberapa hal yang disunahkan di dalamnya. Pertama, mengangkatkan kedua tangan sejajar dengan dua bahu. Yang kedua, menghadapkan kedua telapak tangan ke arah kiblat. Jadi jangan begini, jangan Allah. Ini nggak kiblat, harus kiblat begini. Jangan Allah. Jangan begini, ini nggak kiblat. Nah, ini kiblat. Yang ketiga, kesunahannya merenggangkan jari jemari, takrikon wasaton dengan merenggang yang sederhana, merenggang sepantasnya, jangan terlalu lebar. Allah, jangan, ini lebar-lebaran. Udah sederhana aja, rileks aja, rileks. Gitu. Yang ketiga, menempatkan keempat. Yang keempat, kesunahannya dalam takbiratul ihram, sifat takbiratul ihram yang kita kerjakan sempurna. Yang keempat adalah mensejajarkan ujung jempol kedua tangan dengan pentil daun telinga. Yang kelima, mensejajarkan ujung jari jemari selain kedua jempol dengan pucuk daun telinga. Yang kelima, qasdun nadori ila makan sujud, memusatkan pandangan kedua mata ke tempat sujud. Itu kesunahan takbiratul ihram. Enggak boleh sambil angkat kepala Allah Akbar. Enggak boleh. Makruh. Nah, apalagi sambil nengok kaki Allah Akbar. Kembali. Para jamaah itu ada kesunahan-kesunahannya. Bahkan disunahkan sebelum kita melakukan takbiratul ihram, itu sunahnya posisi kepala menunduk dan kedua mata pandangannya dipusatkan ke tempat sujud. Tapi begitu bersamaan dengan berbarengan dengan mengangkat kepala, mengangkat kedua tangan, itu yang tadinya posisi kepala menunduk diangkat juga sama. Jadi begini, awalnya begini, usolli fardhu, tempat sujud pandangan, usolli fardhu isya'i arba rakaat mustaqbil adaan makmum alilai taala. Nah, berbarengan dengan mengangkat tangan diangkat juga kepala. Allah, lurus. Itu sunnah, ada itu keterangannya. Apa yang saya sampaikan sudah saya temukan keterangan di Fathul Mu'in. Saya nggak berani menyampaikan sesuatu tentang agama kalau nggak ada dasarnya. Jadi intinya nggak usah ragu-ragu dengan pendapat saya. Orang-orang keluar aja udah orang di sini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa murid ragu sama gurunya. Itu namanya murid durhaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Jadi
disunahkan mengangkat tangan seperti apa yang sudah saya tadi sampaikan, tata caranya, kaifiatnya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan begini, bukan. Ini jangan diikutin. Ini biasa yang begini rata-rata orang-orang yang pahamnya Wahabi, yang mengatasnamakan Salafi. Salafi itu singkatan, kepanjangan salah pikiran. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa inda ruku. Langkah kapinggo tetkalane ruku. Jadi ketika kita melakukan ruku, mau melakukan ruku, hendak melakukan ruku, nah kita disunahkan lagi mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir intikal. Kan di dalam sholat sudah saya jelaskan, sering saya jelaskan di berbagai tempat. Takbir di dalam sholat itu ala ismaili, ada dua bagian. Ada takbir taharum atau takbiratul ihram, itu hukumnya wajib. Ada takbir intikal, itu hukumnya sunnah. Nah takbir intikal ini lebih banyak daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram di dalam sholat dilakukannya hanya sekali, pada pembukaan sholat aja ketika memulai sholat. Nah selebihnya takbir-takbir yang kita ucapkan dari selesai mengerjakan satu rukun sholat, kita bertakbir untuk mengerjakan rukun sholat berikutnya, itu namanya takbir intikal. Jadi takbir intikal itu adalah takbir peralihan dari setelah selesai mengerjakan satu rukun sholat akan mengerjakan rukun sholat berikutnya, itu kita disebutkan takbir. Itu namanya takbir intikal, artinya takbir peralihan. Nah pada waktu kita mau melakukan ruku, ruku kan rukun sholat yang ketiga. Rukun sholat yang pertama kan niat. Rukun sholat yang kelima ya. Rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat, baca Fatihah, yang kelima ruku. Nah ketika kita mau melakukan ruku, nah kita disunahkan lagi mengangkat tangan. Misalnya, inna syani'aka huwal abtar. Jangan langsung ruku. Di situ ada sakta, berhenti sebentar. Sakta itu sholat ada 6 tempat. Di antaranya itu setelah selesai baca surat inna syani'aka huwal abtar, baru. Jadi tidak sebentar. Jadi jangan tergesa-gesa, nyantai aja. Baru Allahu Akbar ruku. Nah itu yang kedua, mengangkat tangan ketika ruku. Kemudian yang ketiga, wa indal tidak. Yang ketiga, disunahkan mengangkatkan kedua tangan pada waktu kita melakukan i'tidal. Yakni i'tidal itu adalah bangkit dari ruku, posisi badan tegak menghadap ke arah kiblat. Misal kita melakukan ruku nih, di dalam ruku kita disunahkan membaca tasbih 3 kali. Ini 3 kali ini ukuran adnal kamal, ukuran paling sedikit tapi mencapai kesempurnaan. Padahal sebenarnya kita dibolehkan baca tasbih baik di dalam ruku maupun di dalam sujud. Itu batas maksimalnya paling banyak boleh 11 kali. Itu bisa kita lakukan kalau kita sedang sholat tahajud. Tapi kalau sedang jadi imam jangan, nanti dikomplain sama imam kelamaan gitu. Cukup 3 aja yang umum aja. Tapi kalau kita sedang tahajud, ya baca tasbihnya 11 kali dalam ruku dalam sujud. Sebab Allah sangat suka ketika dia amalnya sedang ruku sedang sujud, berlama-lamaan dalam ruku dalam sujud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca tasbih di dalam ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, kita tumanina dulu, jeda dulu. Baru bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Nah itu bacaan sami Allahu liman hamidah itu disebutnya zikir intikal, bukan takbir. Bukan takbir intikal, tapi zikir intikal, yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah. Itu namanya zikir intikal. Zikir yang dibaca
perpindahan dari ruku menuju i'tidal. Nah, setelah kita baca zikir intiqal, kita disunahkan baca doa Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh dibaca ropa seperti itu. Kalau ada yang dibaca nasr, jangan salahkan, itu boleh. Yang menyalahkan berarti nggak tahu ilmu nahunya. Dibaca nasr seperti begini. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati. Nah, itu nasr. Kan ada mil'ul ardi boleh, mil'al ardi boleh. Mil'us samawati boleh dibaca ropa. Dibaca nasr juga mil'as samawati boleh. Kalau dibaca ropa itu kedudukannya kalimatnya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau dibaca nasab itu kedudukan kalimatnya menjadi hal. Jadi boleh dibaca nasab mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'd. Boleh, yang penting kita paham ilmunya. Tapi kalau nggak paham ilmunya jangan ikut-ikutan. Tapi jangan ditanya, nggak bisa menjawab. Kalau saya siap bisa menjawab insya Allah. Kalau tentang agama insya Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi yang pertama ketika melakukan takbiratul ihram. Yang kedua ketika melakukan ruku. Yang ketiga ketika i'tidal. Sudah 3 tempat tuh. Kita disunahkan mengangkat tangan. Yang terakhir yang keempat yaitu wa indal qiyam minat tasyahhudil awwal. Lan tetkalane ngadeg saking tasawuf kang awal. Nah, apabila kita sudah selesai melakukan tasawuf awal dalam sholat yang bilangan rakaatnya lebih dari 2 rakaat, seperti sholat maghrib kan ada tahiyat awalnya karena 3 rakaat, sholat isya, sholat zuhur, asor itu ada tahiyat awalnya. Dari 5 waktu sholat wajib yang tidak ada tahiyat awalnya cuma 1, sholat subuh doang, itu langsung tahiyat akhir. Selain itu zuhur, asor, maghrib, isya itu masing-masing ada tahiyat awalnya. Nah, manakala kita selesai dari melakukan tasawuf awal atau tahiyat awal, kan kita berdiri tuh untuk rakaat yang ketiga. Nah, pada waktu berdiri kita disunahkan mengangkat tangan lagi. Nih, di posisi duduk tahiyat awal. Kita mau berdiri. Nah, telapak tangan ke tempat sujud dulu, baru kita berdiri. Allahu Akbar. Nah, angkat tangan yang terakhir cepat. Udah. Selain itu jangan diangkat. Kalau diangkat makruh. Ini kadang-kadang baru beres rakaat pertama mau berdiri diangkat. Setiap berdiri mau rakaat itu selalu diangkat. Itu ketahuan nggak ngaji itu orang. Nah, ketahuan nggak paham, nggak pernah ngaji, nggak pernah duduk kajian itu orang. Para jamaah. Nah, seseorang melakukan sholat benar atau salah itu ketahuan sama orang yang berilmu. Bahkan saya lihat di tempat-tempat ada orang jasad yang melakukan sholat, namun saya lihat dengan ilmu saya, hakikatnya dia juga sedang sholat, sedang main-main. Kan? Lihat sama saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 4 tempat yang disunahkan kita raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. 1, ketika takbiratul ihram. 2, ketika akan ruku. 3, ketika i'tidal. 4, ketika bangun untuk rakaat ketiga setelah tasahud awal. Hanya 4 tempat. Selain itu jangan diangkat tangannya, makruh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, yang terakhir materi yang kedua yang saya sampaikan tadi tentang saktatus sholat. Saktatus sholat itu artinya berhenti sebentar di dalam sholat, jeda sebentar di dalam sholat, supaya sholatnya tidak terkesan tergesa-gesa, terburu-buru. Karena kita hakikatnya sholat itu hakikatnya kita sedang menghadap Allah. Jadi jangan seperti orang kelihatan buru-buru mau pergi dari Allah. Itu harus kelihatan sama Allah kita seakan-akan merasa senang berhadapan dengan Allah. Jadi kita seakan-akan sholat gelabak-gelabak kayak orang
kejar-kejar anjing. Seakan-akan dia kesannya nggak mau berhadapan dengan Allah, nggak suka. Seakan-akan pengen cepat menghindar dari Allah, menjauh dari Allah. Kita tenang sholat. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat kalau mengerjakan sholatnya tergesa-gesa, terburu-buru, nggak dinikmati sholatnya. Nikmati sholat itu, insya Allah akan membuat hati tenang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sholat kita disunahkan melakukan status sholat. Artinya berhenti. Ya berhentilah, tidak bisa. Artinya berhenti sebentar, jeda sebentar sebelum melakukan rukun sholat berikutnya. Itu namanya sakta. Itu sakta dalam sholat ada pada 6 tempat. Jadi ada sakta di dalam sholat, ada tumakninah di dalam sholat. Kalau sakta di dalam sholat itu adanya pada 6 tempat. Nanti kita bahas dalam satu depan. Kalau sudah bisa. Tapi kalau tumakninah di dalam sholat itu adanya pada 4 tempat. Jadi kita diperintahkan untuk berhenti sebentar, diam sejenak, jeda dulu. Itu jumlahnya sebenarnya 10 tempat. Cuma yang 10 tempat ini dibagi 2. Yang 4 tempat hukumnya wajib, yaitu tumakninah. Karena tumakninah itu wajib rukun sholat. Sisanya yang 6 tempat itu sunnah. Apabila yang 4 tempat yang hukumnya wajib kita kerjakan, yang 6 tempat yang hukumnya sunnah kita kerjakan, maka menjadi sempurna. Gitu. Ibarat makan, nasinya udah ada, itu wajib. Tapi belum sempurna makan. Kalau hanya ada nasi doang, maka sempurnakanlah makan dengan sayur mayur. Ya, sayur mayurnya boleh sayur asam, boleh opor ayam, boleh sop kambing, sop gulai, sate. Sempurnakan dengan lalapannya, pete, jengkol muda, cabai, sambal, kerupuk. Itu urusan kita ieu. Kita berusaha untuk sempurna. Pada itu ujung-ujungnya dari tai. Tapi kenapa kita tidak berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita dengan ilmu kita? Pada itulah yang akan membahagiakan kita di akhirat. Kita lebih terjebak urusan dunia, terpesona urusan dunia, urusan isi perut. Kita berusaha bangkit, kita merakyat. Ujung-ujungnya kan dibuang ke toilet. Kita mati-matian. Tapi kenapa kita nggak bisa mati-matian untuk beribadah dengan baik kepada Allah? Itu maksud saya. Ada jamaah, ada jamaah. Iya. Nih. Angkat. Ya, saya enggak. Enggak mau. Enggak bisa belajar ya, baru nggak bisa ya. Udah bisa. Oh, udah bisa. Iya, udah bisa. Iya, tapi itu kan ada. Baik, oleh karena sudah masuk bisa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini oleh Allah benar-benar dijadikan ini yang bermanfaat, dan kita mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan, kekuatan untuk berusaha memperbaiki, menyempurnakan ibadah yang kita kerjakan, terutama sholat. Karena sholat lima waktu ini kata Nabi wi'a'ul amal, wadahnya seluruh amal adalah sholat. Kalau wadahnya jelek, rusak, enggak benar, itu amal apapun yang kita masuk ke wadah itu menjadi sia-sia. Ibarat gelas nih, gelasnya bolong, kita memasukkan air, udah tumpah, sia-sia. Nah, berbagai macam amal ibadah yang lain yang kita lakukan itu wadahnya sholat, maka sholat sempurnakan. Nah, itu ya wadahnya. Tapi kalau wadahnya bagus, ada air itu, bisa diminum kan? Nah, karena wadahnya bagus, nggak bolong, nggak bocor bawahnya. Coba kalau bocor, itu sholat. Wi'a'ul amal, sholat itu wadahnya seluruh amal. Demikian, mari kita tutup kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah.